بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Ramadan akan segera berakhir. Akankah kita menjadi orang yang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini? Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita, atau sebaliknya hanya sebatas di mulut tanpa ada atsar atau bekas untuk diamalkan di bulan lain setelah ditempa sebulan lamanya? Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempah dirinya untuk betul kembali ke fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan. Bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran yang dengan pongahnya membuat rangkaian seremoni padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Ini orang yang rugi, bahkan celaka berjumpa dengan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ketika Rasulullah SAW akan menaiki mimbar untuk khutbah Jumat, pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Ketika naik pada anak tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu juga pada anak tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Setelah selesai sholat, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai ketiga?" Rasulullah SAW menjawab, "Pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu wahai Muhammad tidak berselawat kepadamu. Celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya tetapi tidak membuatnya masuk surga. Dan pada anak tangga ketiga aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan?" Berikut 5 golongan orang yang merugi di bulan Ramadan menurut Rasulullah SAW. Yang pertama, orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Tidak ada yang berbeda seperti bulan lainnya sampai Ramadan berlalu. Tentu ini sebuah kerugian yang besar. Ia sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan, padahal di bulan suci Ramadan inilah segala pahala dilipat gandakan. Orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ibarat orang yang melewatkan ghanimah atau harta rampasan perang yang tidak ternilai harganya. Yang kedua, orang yang tiba-tiba berubah alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-seburuk kaum adalah orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal ini nampak pada perilaku yang tidak baik menjadi baik, seperti dari tidak berjilbab kemudian berjilbab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun sunnah. Namun, jika nanti selesai Ramadan, manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, melepas hijab dan tidak lagi ke masjid hingga meninggalkan sholat. Oleh karena itu, terus berusahalah untuk setiap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Yang ketiga, orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Golongan yang ketiga adalah orang yang hanya menahan lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah dan menghina. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah
sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupannya sehari-hari. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya." Yang keempat, orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan, serta bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya, itu adalah golongan yang merugi. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah, serta kebaikan lainnya. Yang kelima, orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti amal puasa. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang lewat. Kita masih diberi kesempatan beberapa hari lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima, sehingga kita tidak termasuk golongan yang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Maka kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Mari kita laksanakan seluruh ibadah di bulan suci yang tinggal beberapa hari lagi dengan sebaik-baiknya, melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, sholat tarawih dengan seikhlas-ikhlasnya, membayar zakat dan sebagainya. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa menjadi lebih baik lagi. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang sholeh, yang akan keluar sebagai pemenang dan meraih predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita sampaikan dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.